Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Yudayanti dari Universitas Islam Zainul Hasan Denggong, Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kita, yakni Ustadzah Vika Anjana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Yang pertama ada pengertian stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial secara umum itu adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial itu berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan dan sosial yang artinya adalah masyarakat. Jadi stratifikasi sosial ini apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka stratifikasi sosial juga diartikan sebagai lapisan masyarakat, sehingga maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat dalam kelas-kelas yang telah disusun secara bertingkat. Nah, sebab terjadinya stratifikasi, di sini ada sebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan, dan juga keturunan. Yang pertama kekayaan. Jadi kekayaan itu merupakan hal yang paling mendasar dalam penentuan stratifikasi sosial. Orang yang memiliki kekayaan paling banyak akan mendapatkan lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Nah, yang kedua ada kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan ini dapat bersumber dari apa yang dimiliki hingga keturunannya. Yang ketiga ada kehormatan. Jadi kehormatan tak melulu soal kekayaan. Jadi kehormatan itu adalah ukuran kehormatan tak melulu soal kekayaan yang dimiliki, tapi juga jasa atau kemampuan yang kita miliki. Jadi kehormatan itu adalah jasa apa yang pernah kita perbuat atau tentang kekayaan yang kita punya. Tuh. Yang keempat ada ilmu pengetahuan. Jadi seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan juga menjadi dasar stratifikasi sosial. Jadi mereka yang mempunyai riwayat pendidikan tinggi biasanya lebih dianggap ketimbang yang tidak, gitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada keturunan. Jadi dulu keturunan menjadi dasar penting dalam penentuan stratifikasi sosial. Anak bangsawan tentu akan dipandang sejak kecil daripada yang bukan keturunan kerajaan. Gitu. Yang di sini juga ada pendidikan dan stratifikasi sosial. Jadi dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau orang yang berpendidikan akan mendapat penghargaan yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak berpendidikan. Jadi orang yang mempunyai pendidikan itu akan lebih dipandang daripada orang yang tidak memiliki pendidikan atau orang yang tidak berpendidikan. Jadi, maka dari itu pendidikan itu merupakan salah satu dasar stratifikasi sosial. Jika di sekolah berdampak terhadap kualitas lulusan pendidikan, dan jika kualitas pendidikan berdampak terhadap lapangan kerjaan yang diperoleh dan upah
atau penghasilan yang diterima. Masa depan anak-anak dari lapisan sosial yang lebih tinggi, menengah atau atas akan tetap bertahan. Maka di sini kualitas sekolah atau pendidikan dapat mempertahankan stratifikasi sosial. Di sini juga ada bentuk stratifikasi sosial. Bentuk stratifikasi sosial yaitu ada dua. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial terbuka itu seperti setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk naik lapisan. Dan juga stratifikasi tertutup itu terdapat perbedaan pendapat untuk naik lapisan. Contoh stratifikasi sosial terbuka yaitu ketika seorang naik tingkat berkat usaha dan kerja kerasnya. Jadi orang yang dulunya tidak mampu sekarang menjadi orang yang mampu atas usahanya atau kerja kerasnya, begitu. Sedangkan contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu di mana seorang itu sudah memiliki kasta atau jabatan berdasarkan keturunannya. Misal orang yang memang sudah mampu dari kakek, nenek, buyut gitu. Di sini juga ada contoh nyata stratifikasi sosial dan pendidikan di sekitar. Ya, contoh nyatanya seperti seorang anak kuli bangunan berhasil menjadi arsitek. Juga seorang pedagang yang berhasil menjadi pengusaha, seorang warga biasa berhasil menjadi bupati. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.